Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Belajar dari rumah, Allahu Akbar. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Dan masih tetap semangat belajarnya. Walaupun belajarnya dari rumah. Untuk pembelajaran tematik kita hari ini, kita masih membahas buku tema 3, subtema 2. Sekarang untuk pembelajaran 2, Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 67 sampai 72. Ayo Ananda semua, siapkan buku tematikanya ya dan alat tulisnya. Sekarang kita akan belajar bersama-sama. Untuk materi pertama kita hari ini, kita akan membahas tentang mengidentifikasi massa benda. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 67. Satuan massa umumnya adalah gram atau yang biasa disingkat dengan G, atau ada lagi kilogram yang biasa disingkat dengan kg. Itulah satuan massa. Jadi ada gram dan kilogram. Untuk massa ini, kita bisa mengukurnya menggunakan timbangan ataupun neraca. Nah, di sini Miss tampilkan contoh gambar, yaitu kita menimbang dua benda. Yang pertama di sebelah kiri ini ada bola basket, yang di sebelah kanan ada bola plastik. Coba Miss tanya dan Ananda perhatikan, manakah dari kedua benda ini yang mempunyai massa benda yang lebih berat ataupun lebih besar? Coba Ananda perhatikan, apakah bola basket atau bola plastik yang mempunyai massanya lebih besar? Ya, jadi dari kedua benda ini apabila kita timbang, diketahui bahwa bola basket mempunyai massa yang lebih besar daripada bola plastik. Karena dari timbangan ini kita dapat melihat bahwa bola basket ini kedudukannya, timbangannya lebih di bawah. Jika kedudukan timbangannya itu lebih ke bawah, menandai bahwa massa suatu benda itu lebih besar ataupun lebih berat. Coba sekarang Miss tampilkan contoh gambar lagi. Di sini Ananda bisa melihat, yaitu kita menimbang dua benda, yaitu ada dua buku dengan tas. Coba Ananda perhatikan, manakah dari kedua benda ini yang mempunyai massa lebih besar, ataupun manakah dari kedua benda ini yang mempunyai massa lebih kecil. Jadi, berdasarkan gambar timbangan ini, kita dapat mengetahui bahwa dua buku ternyata mempunyai massa yang lebih kecil daripada tas. Atau jika kita balik, tas mempunyai massa lebih besar daripada dua buku. Nah, bagaimana Ananda? Cukup mudah bukan untuk mempelajari tentang satuan massa ini dan membandingkan dua benda mana yang mempunyai massa lebih besar ataupun lebih kecil. Sekarang Miss tampilkan contoh gambar lagi. Di sini ditampilkan gambar yaitu menimbang antara 3 buku dengan 8 buah jeruk. Coba Ananda perhatikan. Apakah kedua benda ini mempunyai massa yang sama ataupun mempunyai massa yang berbeda? Jadi, berdasarkan gambar timbangan ini, ternyata 3 buku mempunyai massa sama dengan 8 buah jeruk. Jadi, berdasarkan gambar ini, kita dapat mengetahui bahwa massa ataupun berat dari 3 buku dan 8 jeruk ini sama. Karena berdasarkan gambar dari timbangan ini, mereka mempunyai massa dan berat yang sama. Itulah Ananda bagaimana cara membandingkan dua benda berdasarkan massanya. Selanjutnya, karena tadi kita sudah mempelajari tentang massa suatu benda, untuk tugas Ananda hari ini, yaitu Ananda mengerjakan buku pada halaman 68 dan 69 ya. Jadi, ini adalah soal yang harus Ananda kerjakan pada halaman 68.
Misalnya pada soal nomor 1, Ananda perhatikan, yaitu di sini membandingkan berat ataupun massa dari balok A dan balok B. Nah, tugas Ananda yaitu melingkari jawaban yang benar. Apakah balok A mempunyai massa yang lebih besar atau mempunyai massa yang lebih kecil daripada balok B? Nah, Ananda tinggal melingkari ya jawaban yang benarnya yang mana. Apakah besar atau yang kecil? Selanjutnya, ini adalah soal yang ada pada halaman 69. Jadi, tugas Ananda hari ini yaitu mengerjakan soal pada halaman 68 dan 69 ya, dari nomor 1 sampai nomor 5. Itulah tugas Ananda untuk hari ini. Selanjutnya, kita masih mempelajari materi ya untuk pembelajaran 2 hari ini. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang membedakan massa dan berat. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 69. Jadi, banyak yang menanyakan atau yang masih bingung, massa dengan berat apakah mempunyai arti yang sama atau berbeda? Jadi pada intinya, massa dan berat suatu benda itu merupakan suatu yang berbeda. Massa adalah banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda. Nah, massa ini sifatnya konstan. Konstan artinya yaitu tidak berubah. Jadi, massa suatu benda itu tidak berubah. Berbeda dengan berat suatu benda. Berat suatu benda bisa hilang, sedangkan massa tidak. Contohnya, berat badan Ananda. Berat badan Ananda bisa berubah bukan? Yang sebelumnya atau pada Ananda masih kecil, berat badannya masih sedikit ataupun kecil. Nah, selama pertumbuhan, berat badan Ananda menjadi lebih besar ataupun lebih banyak dari sebelumnya. Nah, jadi kalau berat bisa hilang ataupun bisa berubah. Sedangkan untuk massa, yaitu sifatnya tidak berubah. Itulah perbedaan antara massa dan berat suatu benda. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang volume benda. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 70. Di sini Miss tampilkan contoh gambar. Sekarang coba Ananda perhatikan, yaitu terdapat dua akuarium. Yang pertama ada akuarium A dan yang kedua ada akuarium B. Coba Ananda perhatikan perbedaan dari akuarium A dan akuarium B ini. Ya, jadi akuarium A ini mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan akuarium B. Jadi, dari gambar ini kita dapat mengetahui volume benda yang berbeda dari akuarium A dan akuarium B. Jadi, volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. Mengapa? Karena kita bisa melihat bahwa ukuran akuarium A ini lebih besar daripada akuarium B. Jadi, volume akuarium A tentunya juga lebih besar daripada akuarium B. Jadi, volume benda itu tergantung dari ukuran benda tersebut. Jika ukuran benda tersebut mempunyai ukuran yang besar, maka volumenya pun juga besar. Sedangkan jika ukuran benda tersebut kecil, maka volume dari benda tersebut pun memiliki volume yang kecil. Itulah Ananda pembahasan tentang materi volume benda. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sikap saling tolong-menolong. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 75. Di sini ditampilkan teks tentang sikap tolong-menolong. Ayo Ananda semua, kita baca bersama-sama ya teks yang ada pada halaman 75 ini. Ana, Rasti, Wayan, dan Togar berlatih memantulkan dan menangkap bola di lapangan. Tiba-tiba, Wayan terjatuh ketika menangkap bola yang dipantulkan Togar. Melihat Wayan terjatuh, Togar segera menghentikan permainan. Ana dan Rasti ikut menolong Wayan. Togar dan Ana membawa Wayan ke UKS.
UKS adalah usaha kesehatan sekolah. Rasti memanggil ibu guru. Wayan kemudian diperiksa oleh ibu guru. Setelah diperiksa, ternyata lutut Wayan lecet. Rasti membantu membersihkan luka Wayan. Ana mengambilkan obat merah di kotak P3K. P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Togar membantu mengoleskan obat merah ke luka Wayan. Perilaku Ana, Rasti, dan Togar dalam menolong Wayan adalah tindakan terpuji. Nah, Ananda, setelah kita sama-sama membaca teks tentang sikap tolong-menolong ini, kita dapat mengetahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita harus menumbuhkan sikap tolong-menolong ya. Karena sikap tolong-menolong ini merupakan salah satu contoh tindakan terpuji. Jadi, jika ada teman Ananda yang sedang kesusahan ataupun seperti pada teks yang mengalami jatuh ataupun tercedera, Ananda bisa menolongnya ya, karena kita dalam kehidupan sehari-hari harus saling tolong-menolong. Itulah Ananda materi tentang tolong-menolong. Demikianlah pembelajaran untuk tematik kita hari ini. Dan Miss ingatkan ya, untuk tugas Ananda pada hari ini terdapat pada buku halaman 68 dan 69 ya. Semoga anak-anak semua masih tetap semangat belajar dan beribadahnya ya. Dan Miss selalu ingatkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan ya. Kita doakan bersama-sama semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa kembali ke sekolah dan belajar bersama-sama lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.